Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Latifah Zikra Sahairi, BP 191152-2005 dari Sistem Informasi Universitas Andalas. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas 3 materi pada mata kuliah Matematika Diskrit. Yang pertama itu mengenai induksi matematika, yang kedua adalah mengenai graf, dan yang ketiga mengenai rekursif. Soal pertama mengenai induksi matematika. Bagaimana proses induksi matematika yang berlaku seperti efek domino? Misalkan, kita ingin membuktikan pernyataan matematis berikut. 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah titik-titik hingga nilai ke n sama dengan n kali n tambah 1 per 2 untuk setiap nilai n besar sama dengan 1. Bagaimana caranya? Caranya cukup simpel. Dengan mengganti nilai n dengan sebuah bilangan bulat pada ruas kiri dan mengkalkulasikannya di ruas kanan. Dan pastikan bahwa jawaban kedua ruas sama. Contohnya, kita ambil nilai n-nya adalah 1. Maka 1 sama dengan 1 dikali 1 ditambah 1 per 2. Maka hasilnya adalah 1 sama dengan 1. Karena ruas kiri dan ruas kanan bernilai sama, maka dapat dinyatakan bahwa pernyataan matematis ini benar. Lalu bagaimana cara membuktikan bahwa pernyataan matematis ini benar untuk setiap nilai n? Caranya adalah dengan membayangkan setiap pernyataan yang berhubungan dengan nilai yang berbeda dari n, serupa dengan batu-batu domino yang disusun secara sejajar, seperti pada gambar berikut. Lalu yang kedua adalah bayangkan juga bahwa ketika sebuah pernyataan untuk nilai n pertama bernilai benar, maka pernyataan untuk nilai n berikutnya juga terbukti benar. Hal ini serupa dengan penjatuhan batu pertama pada domino. Dapat kita buktikan suatu pernyataan untuk setiap nilai n jika menunjukkan penjatuhan pada batu domino pertama akan mengakibatkan seluruh batu domino yang berada di belakangnya terjatuh. Nah, dapat kita lihat pada gambar berikut ini. Ini adalah batu domino ke K tambah 1 dan ke K tambah 2. Ketika kita menjatuhkan batu domino K akan jatuh ke arah kanan. Lalu akan mengakibatkan batu domino ke K tambah 1 akan jatuh juga untuk setiap perulangan K. Begitu juga ketika batu domino ke K tambah 1 jatuh, maka akan mengakibatkan batu domino K tambah 2 jatuh. Namun, hal ini hanya dapat terjadi apabila masing-masing batu dominonya disusun secara sejajar, berbaris terurut, dan saling berdekatan satu sama lainnya. Untuk menyelesaikan pernyataan matematis yang ada pada slide sebelumnya, dapat kita lakukan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, tentukan basis induksinya. Misalkan pernyataannya akan benar untuk suatu nilai tertentu, misalnya n-nya sama dengan k. Maka dari persamaan yang pertama tadi, kita ganti n-nya dengan k, sehingga masukkan persamaan seperti ini. Lalu kita uji, apabila n-nya misalnya kita masukkan 1, apakah dia akan bernilai benar? Lalu n1 berarti 1 sama dengan 1 dikali 1 ditambah 1 per 2. Hasilnya adalah 1 sama dengan 1. Karena kedua ruas menghasilkan nilai yang sama, berarti pernyataan yang kedua dapat dianggap benar. Selanjutnya langkah kedua, langkah induksi. Jika n pertama benar, akan kita buktikan kebenaran untuk nilai n berikutnya, yaitu n sama dengan k tambah 1. Maka kita masukkan k tambah 1 ke dalam persamaan sehingga menjadi persamaan ketiga seperti persamaan ini. Nah, persamaan 3 kita dapatkan dengan menjumlahkan persamaan 2 dengan k tambah 1. Lalu kita lakukan sedikit trik aljabar, yaitu 1 tambah 2 tambah 3 tambah titik-titik tambah k tambah k tambah 1 sama dengan k kali k tambah 1 per 2 tambah k tambah 1 sama dengan k kali k tambah 1 tambah 2 kali k tambah 1 per 2 sama dengan k tambah 1 dikali k tambah 2 per 2. Nah, hasil dari sini itu adalah sama dengan persamaan ketiga. Ini membuktikan bahwa persamaan untuk nilai n berikutnya juga bernilai benar. Hal ini serupa dengan domino. Ketika batu domino pertama dijatuhkan, maka akan mengakibatkan batu domino yang berada di belakangnya ikut terjatuh secara seluruhnya. Nah, hal ini juga
gambar pada proses induksi matematika di mana ketika n pertama bernilai benar, maka untuk nilai n berikutnya juga akan bernilai benar. Soal kedua mengenai graf. Diketahui jumlah sisi grafnya ada sebanyak 16 buah, dengan derajat grafnya sama banyak pada setiap simpulnya, dan R-nya besar sama dengan 4. Yang ditanyakan adalah berapa jumlah simpul maksimum dan minimum yang akan terbentuk pada graf. Sehingga dapat kita jawab, jika suatu graf memiliki banyak simpul, memiliki derajat yang sama banyak pada setiap simpulnya, itu menunjukkan bahwa graf tersebut adalah graf sederhana. Graf sederhana itu bercirikan bahwa ia memiliki sisi ganda, ia tidak memiliki sisi ganda dan tidak ada loop di dalamnya. Rumus untuk mencari banyak simpul pada sebuah graf adalah n sama dengan 2 kali banyak sisi per derajat. Seperti yang telah diketahui di soal, derajatnya adalah bernilai 4, maka kita masukkan ke dalam rumus yang tadi, n sama dengan 2 kali 16 per 4 akan menghasilkan banyak simpulnya sebanyak 8 buah. Jika kita gambarkan ke dalam graf, maka akan menghasilkan graf seperti ini, dan graf ini memenuhi syarat graf sederhana dengan 16 buah sisi. Lalu selanjutnya kita cari nilai R yang besar dari 4 dan habis dibagi oleh 32, karena sebuah simpul tidak mungkin berkoma. Jadi jika R-nya 8, maka akan menghasilkan banyak simpulnya sebanyak 4. Dan jika digambarkan, akan menghasilkan gambar seperti ini, namun ini tidak memenuhi syarat graf sederhana dengan 16 buah yang sesuai dengan permintaan soal. Dan jika R-nya 16, maka akan menghasilkan banyak simpul sebanyak 2. Dan jika digambarkan akan menghasilkan graf seperti ini, namun tidak juga memenuhi graf sederhana dengan 16 buah sisi. Oleh karena itu, jawabannya, jumlah simpul maksimum dan minimum yang dapat terbentuk pada graf adalah dengan 8 buah simpul. Selanjutnya soal ketiga mengenai rekursif. Rekursi adalah proses mendefinisikan objek dalam terminologinya sendiri, atau ini adalah proses untuk mendefinisikan sebuah objek dalam bentuk dirinya sendiri. Jika suatu objek yang didefinisikan dalam terminologi dirinya sendiri, maka objek tersebut dikatakan rekursif. Jika proses mendefinisikannya disebut rekursi, sedangkan rekursif adalah objek yang mendefinisikan dirinya sendiri. Gambar berikut merupakan contoh dari rekursif. Pada luar bingkai kita dapat melihat objeknya adalah objek bunga, di mana objek bunga ini kembali didefinisikan pada dirinya sendiri di dalam bingkai. Begitu seterusnya hingga gambar paling ujung. Nah, fungsi utama rekursif ini adalah untuk menyederhanakan atau memecahkan masalah menjadi masalahnya lebih kecil, sehingga sedikit demi sedikit masalah dapat terselesaikan. Sebagai contoh adalah barisan Fibonacci. Barisan Fibonacci adalah suatu deretan angka yang sederhana, di mana susunannya itu berdasarkan penjumlahan dua angka sebelumnya. Nah ini, angka 1 pada deret ketiga kita dapatkan dari penjumlahan antara 0 dengan 1. Begitu juga angka 2 kita dapatkan dengan penjumlahan antara dua angka sebelumnya, yaitu 1 tambah 1, dan begitu seterusnya. Nah, cara menyelesaikannya, misalkan Fn-nya adalah merupakan baris ke n, dan dapat dinyatakan dengan fungsi rekursif seperti berikut ini. Fn sama dengan 0 jika n-nya 0, Fn sama dengan 1 jika n-nya sama dengan 1, dan Fn kurang 1, Fn sama dengan Fn kurang 1 tambah Fn kurang 2 untuk nilai n yang besar dari 1. Nah, kedua ini, 0 dan 1 ini merupakan basisnya, yaitu basis adalah nilai yang telah terdefinisi secara eksplisit. Kan sudah langsung diketahui bahwa nilainya ini adalah 0 dan 1. Sedangkan yang ini adalah recurrence. Recurrence ini adalah nilai yang digunakan untuk nilai yang digunakan dalam mendefinisikan dirinya sendiri. Ini berguna untuk nilai input sebagai nilai input dari nilai-nilai lainnya yang akan kita gunakan sebagai inputan selanjutnya. Jadi dari soal ini dapat kita jawab. Dari sini kita dapat menjawab untuk n-nya 0, maka nilainya adalah 0. Berarti f0-nya sama dengan 0. Untuk n-nya 1, maka f1-nya adalah bernilai 1. Nah, lalu f2-nya juga bagaimana? F2 sama dengan
F2 kurang 1 berarti F1 ditambah F2 dikurang 2 tambah F0. F1 nya tadi kita ketahui 1 sedangkan F0 nya 0, maka hasilnya adalah 1. Sedangkan F3 nya berarti F2 ditambah dengan F1. F2 nya adalah 1 dan F1 nya adalah 1. Hasilnya adalah 2. Dan F4 dikurang 1 berarti F3 ditambah F2 sama dengan 2 ditambah 1. Hasilnya adalah 3. Dan begitu seterusnya sebanyak deret yang kita inginkan. Sekian pembahasan dari saya, semoga rekan-rekan yang menonton dapat dengan mudah memahaminya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.